Franz Jägerstätter adalah seorang petani sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di Austria. Dirinya menolak ikut berperang karena kepercayaannya sebagai umat Katolik yang menentang adanya kekerasan di dunia. Sebagai penganut Katolik yang taat, ia menolak ambil bagian, menjajah sekaligus merenggut nyawa orang-orang tak berdosa. Walaupun hanya petani, Franz tetap pada pendiriannya, menentang perang dan penjajahan di dunia. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Cerita dibuka dengan kampanye besar-besaran oleh Partai Nazi. Saat itu, Hitler melakukan orasi di depan pendukungnya. Hitler dianggap sebagai seorang penyelamat Jerman ketika krisis pasca kekalahan di Perang Dunia Pertama. Konvoi memadati jalan-jalan Berlin. Semua warga keluar menyambut hari kemenangan mereka. Cerita beralih ke sebuah kota kecil bernama Saint-Redegun. Di sana terdapat seorang petani bernama Franz Jägerstätter dan istrinya bernama Franziska Jägerstätter. Kota ini hanya dihuni oleh sekitar 500 orang saja, yang mayoritas bekerja sebagai petani. Kehidupan guyup dan rukun telah berlangsung turun-temurun. Keluarga Jägerstätter dikenal sebagai Katolik yang taat. Dari hasil pernikahannya, mereka dikaruniai 3 orang anak. Franz dan Fanny mengenang awal pertemuan mereka. Hidup terasa sederhana. Semua sudah tersedia dan hanya tinggal mengambil saja. Karena hanya berpopulasi sekitar 500 orang, semua warga di sini saling mengenal bagaikan saudara. Di suatu pagi, Fanny mendengar suara pesawat tempur Jerman. Hal itu menandakan pecahnya Perang Dunia Kedua. Pecahnya Perang Dunia Kedua memaksa laki-laki di kota Redegun mengikuti pelatihan militer di Enns. Franz terpaksa meninggalkan rumah untuk menjawab panggilan negara. Di dalam kamp pelatihan, Franz berteman baik dengan Waldland. Setiap hari, latihan berat harus Franz jalani, mulai dari mendaki gunung hingga latihan bertempur. Karena ditinggal oleh Franz sementara waktu, Fanny merasa sangat kesepian. Untungnya saudara perempuan Fanny juga ikut tinggal bersamanya. Malam itu, para prajurit melihat potongan film mengenai penaklukan Paris. Semua prajurit bersorak gembira menyambut kemenangan besar Jerman di Eropa. Berbeda dari yang lain, Franz tidak menunjukkan kegembiraannya. Saat itulah, pikiran Franz menjadi terbuka. Baginya, perang hanya akan membawa bencana bagi warga sipil. Franz mempertanyakan keputusan pemerintah yang mulai menginvasi negara lain, mengambil hak kebebasan, dan membunuh orang tak berdosa. Tak terasa musim dingin telah tiba. Fanny terpaksa menjadi tulang punggung keluarga dan merawat 3 anaknya. Singkat cerita, Franz kembali ke rumah setelah menunaikan kewajiban. Fanny menyambutnya dengan ciuman hangat setelah berpisah selama kurang lebih 6 bulan. Kebahagiaan kembali hadir dalam rumah itu. Namun Franz tidak mengetahui apakah dirinya akan dipanggil lagi atau tidak. Di pagi yang damai, mereka dikejutkan oleh bunyi lonceng gereja. Lonceng itu menandakan agar warga kota segera berkumpul. Rupanya, beberapa perwira Jerman mendatangi kota Radegun guna merekrut pasukan. Beberapa warga tampak resah karena tidak ingin pergi berperang. Seluruh laki-laki yang dipanggil hari itu tidak percaya dengan pemerintahan Jerman, tapi mau tidak mau, dia harus pergi berperang. Franz bagaikan terjebak dalam sebuah realita yang memaksa mengkhianati imannya. Dia berjalan-jalan tak tentu arah, lalu berdoa di gereja berharap mendapatkan jawaban atas segala resah yang ia hadapi. Franz menyempatkan diri mengobrol dengan Pastor Ferdinand. Dia mengatakan tidak sanggup melayani Jerman jika mendapat panggilan ke garis depan. Franz tidak bisa membunuh orang tak bersalah dan memangsa orang lemah. Pastor Ferdinand menjadi orang pertama yang mengetahui keresahan Franz. Bahkan dia memuji Franz sebagai orang yang lebih bijak darinya. Pastor Ferdinand akan mencoba menghubungi uskup mengenai masalah Franz. Namun dia mengingatkan Franz mengenai konsekuensi yang akan dihadapi.
Sembari menunggu panggilan dari keuskupan, Franz berbicara dengan wali kota mengenai rencananya menolak perang. Tentu saja wali kota terkejut karena ayah Franz dulunya adalah pahlawan Perang Dunia Pertama yang gugur. Bukan hanya menolak berpartisipasi dalam perang, Franz juga menolak mengambil subsidi dan bantuan dari pemerintah Jerman. Singkat cerita, Franz memenuhi panggilan Bapak Uskup. Dia mulai mempertanyakan kebebasan yang Tuhan berikan. Bapak Uskup tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tetap mewajibkan Franz agar melayani negara. Franz merasa pemimpin gereja Katolik sangat takut dengan pemerintah Jerman. Dia mendengar rumor dari warga desa. Ada beberapa pastor yang dipenjara karena mengampanyekan anti perang. Suara warga sipil benar-benar dibatasi demi ambisi. Franz menolak memberikan salam ala Hitler. Ia justru menyebut Hitler sebagai penakut. Keputusan Franz yang menolak panggilan militer ternyata telah bocor. Fanny mendapat tatapan sinis dari kerabatnya. Keluarga Jägerstätter dianggap sebagai aib desa karena tidak mau menolong sesama ras Arya. Begitu juga dengan Franz, dia mulai menghadapi konsekuensi yang ia buat sendiri. Bahkan ibu serta adiknya juga menyesalkan keputusan Franz. Resi meminta Fanny agar memberitahu Franz, keputusannya menolak panggilan akan berpengaruh terhadap kehidupan keluarganya di desa. Sudah pasti mereka akan dijauhi oleh penduduk lainnya. Franz terus mendapat tekanan dari warga sekitar, terutama wali kota. Dia tidak mau ada warganya yang dicap sebagai pengkhianat. Baginya, itu adalah sebuah aib yang tidak termaafkan. Nasib sial juga harus dihadapi oleh ketiga anak mereka. Mereka terpaksa menjadi objek bullying teman-teman sebayanya. Di suatu pagi setelah panen, warga kota bergotong royong mengumpulkan rumput kering. Salah satu warga di sana mengejek keluarga Jägerstätter dengan kata-kata yang tidak pantas. Franz yang tidak terima balik melawan, lalu baku hantam tidak dapat terhindarkan. Kehidupan bahagia dan sederhana nampaknya sudah tidak berpihak pada mereka. Walaupun begitu, Fanny tetap menyerahkan semua keputusannya kepada suaminya. Tidak ada sedikit pun keraguan dari dalam diri Fanny. Ketika banyak warga desa yang menjauhi Franz, ada sebagian kecil warga yang mendukung keputusan Franz. Dia menganggap rezim Hitler sebagai organisasi antikris. Singkat cerita, ketika Franz bekerja membersihkan gereja, dia dikejutkan dengan suara petugas pos. Akhirnya, surat pemanggilan Franz datang juga. Franz dan Fanny terlihat sangat tertekan dengan kewajiban ini. Membunuh orang tak bersalah tentu sangat bertentangan dengan imannya. Dia mempertanyakan kemana kedamaian yang Tuhan janjikan. Franz tetap pada pendiriannya untuk berdiri melawan kejahatan. Resi meminta Fanny untuk kembali memujuk Franz agar mau ikut berperang. Aksi dari Franz yang menolak berpartisipasi akan berpengaruh pada keluarga mereka. Sekarang saja, keluarga Jägerstätter sudah dijauhi oleh orang-orang. Dia tidak mau ini semua terjadi demi anak-anaknya. Tekanan dari dalam dan luar tentunya membuat sang ibu menjadi sedih. Tidak banyak yang bisa ia lakukan selain berdoa untuk kebaikan anaknya. Beberapa hari kemudian, Franz pergi ke Enns untuk menjawab panggilan tugas. Franz berpamitan kepada anaknya jika ia ingin melakukan sebuah petualangan sebentar. Sesampainya di stasiun, Franz langsung berpamitan dengan istrinya. Tak lama setelah itu, Franz tiba di pangkalan militer kota Enns. Dia mendaftarkan namanya masuk menjadi prajurit Jerman. Namun Franz menolak mengambil sumpah setia kepada Hitler. Semua yang hadir terdiam keheranan. Atas aksi Franz yang menolak bersumpah setia kepada Hitler, dia dimasukkan ke dalam penjara. Di sana, Franz berada satu sel dengan desertir Italia. Franz menulis surat ke Fanny mengenai kondisinya. Dia bersyukur karena penderitaannya tidak lebih parah daripada orang lain. Para desertir Italia terlihat sudah mulai mengalami gangguan mental. Tak selang lama, Fanny membalas surat Franz.
Dia bercerita ketika anaknya sudah sangat rindu dengan kedatangan ayahnya. Mereka bertiga sudah tumbuh lebih dewasa dan tidak berhenti membicarakan Franz. Bahkan, salah satu anaknya bernama Rosie selalu menyisakan makanan untuk berjaga-jaga jika sang ayah pulang. Pagi harinya, Franz kedatangan tamu yaitu Kapten Herder. Kapten Herder mempertanyakan alasan Franz menolak mengambil sumpah. Bagi Franz, perang ini hanya akan menindas orang yang lebih lemah dan membunuh orang tak bersalah. Dia tidak mau mengotori tangannya dengan darah. Kapten Herder menyuruh Franz untuk tidak mendengarkan hati nuraninya. Bagi Kapten Herder, hati nurani hanya akan membuat orang menjadi pengecut. Singkat cerita, Franz dipindahkan ke Berlin guna penyelidikan lebih lanjut. Sebelum naik kereta, dirinya diizinkan untuk menulis surat ke Fanny. Franz meminta Fanny agar terus berdoa supaya perang cepat berlalu dan mereka bisa kembali berkumpul. Franz dimasukkan ke penjara Tegel pada 4 Mei tahun 1943. Baru hari pertama dipindahkan, Franz harus langsung mendapat penganiayaan dari seorang penjaga. Sementara itu di desa, Fanny juga harus memikul beban yang sama. Semenjak Franz pergi, dia mendapat lebih banyak perundungan. Kebahagiaan yang dulu ia rasakan seakan pergi sejak perang dimulai. Tidak ada satupun warga yang membantu Fanny bekerja, kecuali Resi adiknya. Fanny terpaksa melakukan pekerjaan laki-laki demi bisa menyambung hidup. Lebih parahnya lagi, warga tidak segan-segan mencuri dari ladang mereka. Hanya satu orang yang mau menerima Fanny, yaitu seorang janda bernama Maria. Karena tidak menerima kabar dari Franz selama beberapa bulan, dia terpaksa pergi ke markas militer terdekat guna mengetahui kabar terkini. Namun, tidak satupun prajurit di sana yang menganggap keluhan Fanny. Sang ibu sudah terlihat pasrah dengan sikap keras kepala Franz. Cerita kembali ke penjara. Franz melakukan aktivitas selayaknya tahanan. Mayoritas tahanan di sana adalah pemberontak dan pembangkang. Franz menulis surat kepada istrinya mengenai kehidupan sehari-hari di penjara. Setiap tahanan dilarang saling berbicara. Jika ada yang ketahuan berbicara, para sipir siap memberikan hukuman. Franz melihat secara nyata bagaimana kejamnya pasukan Nazi Jerman memperlakukan rakyatnya sendiri hanya karena perbedaan pendapat. Dipukul, dihina dan dicaci maki sudah menjadi makanan sehari-hari. Setiap hari, Fanny terpaksa mengerjakan tugas berat sendirian, mulai dari menguras sumur, memasak, hingga mengurus anak-anak. Sang ibu menuduh Fanny sebagai biang di balik ketidakmauan Franz melayani negara. Bagi ibunya, Franz tidak pernah seperti ini sebelum menikah dengan Fanny. Di saat ibadah, tidak ada satu orang pun yang mau mendekat ke keluarga Jägerstätter. Namun Pastor Ferdinand mencoba menyatukan kembali umatnya. Dihina sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Fanny. Keluarga kecilnya sudah dianggap sebagai sampah dan aib bagi Redigun. Kendati demikian, Fanny tetap mendoakan yang terbaik dan selalu kuat dengan segala siksaan batin dari warga desa. Keesokan harinya, Fanny dan sang ayah pergi ke kota Salzburg guna mencari bantuan hukum. Tidak ada sama sekali orang yang berani membela hak keluarga Jägerstätter. Fanny dan ayahnya terpaksa pulang dengan tangan hampa. Sang ayah meminta maaf karena tidak bisa membahagiakan putrinya. Dia berkata, lebih baik menderita karena ketidakadilan daripada hidup di dalamnya. Singkat cerita, seorang pengacara ditunjuk oleh pengadilan supaya membantu Franz. Friedrich memberikan sebuah surat mengenai pemindahan tugas Franz sebagai perawat. Jika Franz setuju, kemungkinan besar seluruh gugatannya akan dicabut. Franz sebetulnya sangat ingin bekerja di garis belakang. Namun satu hal yang membuat dia keberatan adalah mengucap sumpah setia kepada Hitler. Franz menolak semua dokumen mentah-mentah. Dia tetap tidak mau bekerja di bawah sumpah Hitler apapun imbalannya. Di saat para tahanan melakukan aktivitasnya seperti biasa, tiba-tiba suara alarm serangan udara terdengar. Suasana penjara seketika berubah menjadi kacau. Semua tahanan berebut mencari tempat yang teraman. Fanny yang hanya memiliki Maria sebagai teman, menyempatkan diri berbagi hasil panen. Tentu saja Maria sangat senang. Tidak ada warga lain yang lebih perhatian daripada Fanny. Secara tidak sengaja, Franz bertemu dengan teman semasa latihannya dulu. Siapa sangka,
ternyata Watland masuk penjara atas kasus yang sama dengan Franz. Semenjak kedatangan Watland, kehidupan Franz jadi lebih berwarna. Ada orang yang benar-benar merasakan penderitaan yang sama. Mereka saling menghibur dan menguatkan satu sama lain. Semakin hari, semakin sedikit tahanan yang bertahan. Itu pertanda sebagian besar tahanan telah dieksekusi. Tepat pada bulan Juli 1943, Franz diadili atas kasus pembangkangan. Inilah kali pertama ia keluar setelah sekian lama mendekam di penjara. Franz langsung masuk ruang sidang dan menolak memberi salam ala Hitler. Dia hanya mendengarkan pembacaan putusan tanpa ada yang membela. Hakim kepala memutuskan untuk reses sejenak. Lalu Franz dipanggil hakim ke kantornya. Hakim kepala bertanya kepada Franz, apakah ada orang yang benar-benar peduli dengan aksinya? Aksi pembangkangan yang Franz lakukan tidak akan mengubah jalannya perang. Franz mengaku tidak bisa berperang karena berlawanan dengan hati nuraninya. Dia merasa berhak untuk tidak mengambil sumpah setia kepada Hitler. Singkat cerita, sidang dilanjutkan. Atas aksi yang dilakukannya, Franz diganjar hukuman mati. Hukuman mati akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus tahun 1943. Nampaknya, Franz sudah benar-benar pasrah dengan segala konsekuensi yang akan dia hadapi. Singkat cerita, surat dari pengacara Franz telah sampai di rumah. Fanny yang menerimanya langsung lari melapor ke Pastor Ferdinand bahwa Franz akan segera dihukum mati. Pastor Ferdinand dan Fanny menyempatkan diri pergi ke Berlin untuk menemui Franz terakhir kali. Sesampainya di penjara, Fanny langsung diantar ke ruang tunggu. Beberapa saat kemudian Franz datang, lalu mereka saling melepas rindu. Friedrich memberi satu kesempatan terakhir. Jika Franz mau menandatangani suratnya, maka kemungkinan besar dia akan dibebaskan. Pastor Ferdinand juga ikut mendorong Franz agar dia mau mengucap sumpah setia kepada Hitler. Itu hanyalah sumpah di mulut saja. Tuhan tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hati kita. Fanny tetap mendukung keputusan suaminya apapun yang terjadi. Fanny akan selalu bersama Franz. Lakukanlah apa yang menurutnya benar. Tak lama kemudian, jam kunjungan akhirnya habis. Terpaksa, Fanny harus terpisah kembali dengan suaminya. Itulah terakhir kali Fanny dapat melihat wajah Franz. Selama perjalanan, Fanny terlihat sangat sedih dan gelisah. Penderitaan terus hadir seakan tidak ada habisnya. Ibu dari Franz sangat berterima kasih atas kebaikannya menjaga Franz selama ini. Dia meminta maaf dengan apa yang dia lakukan kepada Fanny. Hari eksekusi akhirnya tiba. Franz berkesempatan menulis surat untuk keluarga di rumah. Surat ini ditujukan khusus untuk ketiga anaknya. Franz berjanji akan berkumpul bersama di dunia yang berbeda. Franz hanya meminta doa agar selalu dikuatkan dalam menghadapi kematian. 9 Agustus 1943, terpidana mati dibawa ke Brandenburg untuk menghadapi kematian. Franz tidak sendiri. Ternyata Watland juga dieksekusi di hari yang sama. Sebelum meninggalkan dunia, para tahanan diberi satu kesempatan lagi menulis wasiat terakhir. Karena belum berkeluarga, Watland bingung kepada siapa wasiat ini ditujukan. Satu persatu tahanan diseret masuk ke ruang eksekusi, sampai akhirnya tibalah giliran Franz. Lonceng gereja kota Radegun dibunyikan sebagai tanda jika Franz telah tewas. Fanny mencoba move on setelah kepergian suaminya dengan melakukan pekerjaan sehari-hari sendiri. Namun hatinya tidak bisa berbohong. Rasa sakit karena ditinggal oleh orang tercinta tidak bisa hilang begitu saja. Semenjak kematian Franz, Fanny dapat kembali merasakan simpati dari warga sekitar. Sudah tidak ada lagi warga kota yang menjauhinya. Fanny berjanji akan menyusul Franz suatu hari nanti. Dan film pun selesai. Segitu aja kira-kira alur cerita film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.